Jadi antum di usia 22 bulan ini, ya, yang kita nggak terlalu jauh beda lah ya. Di usia-usia seperti ini, usahakan pertemanan antum adalah pertemanan yang sudah dewasa, yang visinya itu udah ke depan, bukan yang visinya main-main lagi, ya kan? Banyak teman-teman itu kan berkumpul, itu loh mungkin adakah permainan yang mungkin handphone lawan handphone begitu ada kan? Oh, ada. Ya, gitu kan? Ya, soalnya Anas sudah nggak mainan gitu loh ya. Kalau dulu main tepuk. Antum usia berapa? Ini Bu, lepas masker nggak apa-apa ya, Tat? Makannya. Yang mau gimana lagi? Ya? Oh ya udah. Masker antum ada resletingnya? Lama kan kita Tat, semenjak pandemi udah nggak ada ngumpul-ngumpul sama. Enggak, soalnya mereka sudah pada nikah. Itu dia masalahnya. Dan habis nikah malah nggak asik. Kalau antum siapa namanya? Iksan. Iksan. Umur antum berapa? 23. 23. Udah nikah. Tahun ini ya tanya. Langsung nadanya turun nih, Tat. Kalau antum? Umur lagi itu Bukan. Apa namanya? Taufik. Umur? Umur 21 tak? 21. Antum tahu yang punya nomor ini? Mas Wek. Punya brand ini? Yes. Umurnya 21. Masya Allah, Ustaz. 21 ya? Sudah punya brand sendiri, Ustaz ya? Brand nasional. Masya Allah. Ustaz. Artinya kalau mereknya kegemarannya Aryo kan, mungkin ownernya umurnya 40-an lah gitu ya. Iya gitu ya. Ini setengahnya. Waktu Ana tanya, umur antum berapa? Ana mau panggil Pak kah? Atau Mas? Dek. Ya kan? Atau Om. Dia bilang 21. Ana kaget ya, Masya Allah ya. 21 udah punya brand Nasional. terus Ana bilang nih, Ana tebak, antum pasti sedari kecil suka gaul sama orang tua. Dia bilang, kok tahu kan? Iya tahu. Masa kita, Ana kan sering ngisi parenting. Artinya kayak gitu itu bisa diketahui dari materi-materi parenting. Jadi gini, dia bilang dia sedari SMP kelas 3, seingat Ana, dari SMP kelas 3, dia paling suka gaul sama orang-orang tua. Karena dari orang-orang tua, itu pikirannya tuh nular, lebih dewasa. Makanya waktu Ana bilang, coba Ana mau lihat foto antum, dia kirim kan fotonya. Dia gendong anak. Oh, sudah nikah? Udah, punya anak. Masya Allah. Itu yang tabah ya. Jadi, dia bilang, iya Ustaz, Ana itu waktu SMP gaul sama yang tua, dan kalau orang-orang tua ini punya usaha, semakin Ana tempelin, dan Ana lebih senang bergaul dengan yang seperti itu daripada yang masih mainan gitu. Akhirnya apa? Pola pikir kayaknya dia mungkin lebih dewasa daripada teman-teman seumurnya, dan visinya jauh lebih ke depan gitu, karena sudah bicara usaha dari SMP. Jadi menurut Ana nggak heran juga ketika dia sudah punya pencapaian, punya brand nasional di usia 21. Kalau di zaman Nabi, salah satu atau sekian banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda, itu yang kita dengar namanya, atau mungkin pernah dengar Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Itu kan semuanya adalah anak-anak di zaman Nabi. Maksudnya bukan Nabi usia 40, mereka usia 40, bukan. Gitu. Anas bin Malik itu di usia 10 tahun. Gitu. Abdullah bin Abbas menjadi dewan syuroknya Umar
di usia 18. Umar bin Khattab jadi khalifah, punya dewan syuro yang tua-tua. Salah satunya yang paling muda adalah Ibnu Abbas. Nah, kenapa demikian? Kata para ulama, karena memang anak-anak ini terbiasa di majelisnya orang dewasa, yaitu di majelisnya Nabi, Abu Bakar, Umar. Sehingga mereka pemikirannya lebih dewasa, visinya lebih ke depan. Makanya ketika Nabi wafat, kemudian para sahabat bermunculan, tokoh-tokohnya. Salah satu yang di antara sahabat-sahabat Nabi yang jadi rujukan adalah yang muda-muda itu. Begitu. Ada kisahnya Umar bin Khattab. Dia ngumpulin dewan syuro-nya kan. Ketika pada berkumpul, ada salah satu sahabat Nabi yang dulunya ikut perang Badar, tapi sekarang sudah tua gitu. Sudah tua. Dia komentar gitu. Yang tambah. Oh, gitu ya. Wahai Amirul Mukminin, maksudnya Umar gitu kan. Kalau anak kayak gini aja, di rumah kita juga banyak. Maksudnya, kami loh sudah tua-tua gitu kan, sudah senior-senior. Masa Dewan Syuro satu masih 18 tahun? Gitu. Kata Umar gini, kalian belum tahu bagaimana didikannya Nabi. Nanti suatu saat kalian akan tahu. Nah, Ibnu Abbas cerita, suatu hari kami dikumpulkan dan aku tahu dan aku bisa tebak bahwa Umar ini sengaja ngumpulin kami hanya untuk memperlihatkan bagaimana aku. Membuktikan kepada si Pak tua itu, sahabat Nabi yang tua itu. Gitu. Maka Umar nanya, apa menurut kalian tafsir idza jaa nasrullah wal fath? Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa kira-kira tafsirnya? Nah, di antara yang senior-senior ini ada yang bilang, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya adalah kalau kita lagi berperang, mintalah pertolongan kepada Allah supaya kita menang. Gitu kan? Kata Umar, kalau kamu apa? Ya, kurang lebih sama. Kamu apa? Ya, kurang lebih sama lah. Kamu apa? Ya, begitulah. Kalau mau berperang, maka minta pertolongan hanya kepada Allah supaya menang. Akhirnya, Umar nanya, Anda minum dulu ya. Kita cari yang menggunakan apa nih serat-serat di ini adalah dengan Sabrina Beverage. Itu rasa apa? Rasanya kayak darah tandingannya. Rasanya tuh kayak ada sirsaknya gitu. Terus ada jeli-jelinya. Enak, Sat. Salah nanya. Kita tahu satu kepengen. Sudah habis Sudah satu habis botol. loh. Ini kan yang lemon tadi. Ya. Apa tadi? 15. Jika Berarti kan itu menyimak berarti. Oh iya. Akhirnya ditanya kepada 15. Ibnu Abbas. Abdullah, menurutmu kayak apa tafsirnya? Kata Ibnu Abbas, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, artinya jika Muhammad sebentar lagi akan diwafatkan. Ini adalah ayat salah satu yang akhir-akhir turun, dan ini adalah kabar dari Allah bahwa sebentar lagi Muhammad akan diwafatkan. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, sejak turun ayat ini, Nabi SAW mengganti bacaannya. Di ruku yang biasanya Subhana Rabbil Azim, di sujud yang biasanya Subhana Rabbil A'la, diganti menjadi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bedanya adalah kedua bacaan ini ada tasbihnya, tapi di bacaan yang baru itu ada istighfarnya. Ada permohonan ampunnya. Karena Nabi sebentar lagi akan wafat. Kata Umar gini, dan ketahuilah oleh kalian, saya tidak pernah mengetahui ada tafsir kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh pemuda ini. Itu yang katanya Ibnu Abbas tadi. Aku yakin hari itu sebenarnya kami sengaja dikumpulkan hanya untuk mereka memperlihatkan keilmuanku. Memang sengaja dibuat Umar seperti itu. Karena kemarin ada yang tua ngomong apa?
Buat Ada apa yang gua bawa bilang, anak kecil gitu. ya ini kan masih muda, di Iya. rumah kami juga banyak. Gitu. Jadi antum di usia 22 bulan ini, ya, yang kita nggak terlalu jauh beda lah ya. Iya. Balik Aduh. aja angkanya. Kebalikan. Di usia-usia seperti ini, usahakan pertemanan antum adalah pertemanan yang sudah dewasa, yang visinya itu udah ke depan, Masya Allah. bukan yang visinya main-main lagi, ya kan? Banyak teman-teman itu kan berkumpul, itu loh mungkin adakah permainan yang mungkin handphone lawan handphone begitu ada kan? Oh, ada. Ya gitu kan? Ada. Ya, soalnya Ana sudah nggak mainan gitu loh. Ya. Kalau dulu main tepuk. Pegang mereng. Antum usia berapa sih? Bisa. Ya. Apa sih? Tahun. Apa namanya tadi? Lupa jadi. Usahakan pertemanan itu pertemanan yang kalau antum ngumpul itu pertemanan visioner gitu. Yang bicaranya itu di usia 20-an sudah membuat antum berpikir kapan saya menikah. Ya, di usia berapa saya punya usaha sendiri. Saya mau jadi karyawan sampai kapan? Gitu. Apa pengembangan diri yang saya dapatkan dengan berkumpul bersama teman-teman ini? Harusnya sudah seperti itu. Ya kan? Tadi Ana bilang banyak teman-teman yang ngumpulnya hanya sekedar hahaha hihi, ketawa-ketawa, bicarain orang, bicara kesuksesannya orang, bukan kesuksesan kita, gitu loh. Antum pernah main di Melawai nggak? Zaman-zaman Iya, antum pernah. sekarang? Enggak ya? Ya, pernah. Masa. Belum ada yang melawan. Karena kan ya pernah lah main di Melawai kan, zaman-zaman SMA. Ya kalau kita ketemu, pembicaraan kita itu berkenaan dengan kesuksesan orang, gitu. Yang tidak mungkin kita juga contoh gitu. Pembicaraan tentang pemain bola, ya kan? Si Anu tuh gajinya sudah segini, pendapatannya si Anu sudah segini. Gitu. Pembicaraan artis luar negeri, pemain film, ya terutama pemain bola, gitu. Yang kita kan nggak punya visi ke arah sana, gitu. Kita di Balikpapan lagi, kita mau menjadi artis di mana sih? Gitu. Ngapain bicarain kayak gitu kan? Ya, kalau pembicaraan kita adalah misalnya seputar usaha, aku pengen punya usaha apa, aku pengen nikah di tahun berapa, itu baru pembicaraan yang bermanfaat dan pertemanan yang perlu dijaga. Gitu, itu sih kalau menurut Ana. Jadi makanya Ana bilang si pemilik brand ini, Mospet ini perlu dicontoh oleh anak-anak muda. Karena di usia 21, dia sudah punya brand yang bukan di lokal kotanya. Tapi dia bisa expand ke nasional. Yang pesaing-pesaingnya dia mungkin sekarang usianya adalah 40-an, 50-an. Begitu. Dan rahasianya, tapi Ana sudah bisa tebak dan ternyata benar adalah bahwa dia memang terbiasa dari kecil ngumpul sama orang-orang tua yang bicaranya juga bicara usaha. Gitu. Jadi intinya tuh circle pertemanan, Ustaz. Circle pertemanan itu juga berpengaruh dengan nantinya kita ini ke depannya mau jadi seperti apa gitu. Sangat betul. Di perkumpulan yang seperti apa itu juga akan menentukan masa depan kita. Nah, di luar dari gini ya kan masa depan kehendak Allah. Iya betul. Begitu. Betul. Tetapi kan ada asbab, ada sebab-sebab yang menjadikan kita ke arah mana. Gitu. Coba aja kan tuh berkumpul sama para pengguna narkoba. Gitu kan. Terus antum diajak-ajaknya ada sedikit aja, terlalu alim gitu kan, dan seterusnya. Akhirnya antum tergoda. Insya Allah masa depan antum hancur. Iya enggak? Tapi kalau yang pembicaranya misalnya akhirat, ya, yang bicaranya tentang kajian, ilmu. Kalau ngumpul bicaranya itu, kalau ngumpul kemudian pulang pembicaranya itu dapat tambahan manfaat. Ya, itu akan mempengaruhi kepribadian kita, masa depan kita juga, insya Allah begitu. Begitu. Berarti kalau ya kayak yang muda-muda jangan berteman sama yang belum nikah juga berarti, Tat. Nanti dia lama nikahnya. Nikah, Ustaz. Itu bagaimana, Tat? Gimana? Kok Skip. agak apa tadi? Teman yang belum nikah
Itu kita boleh nggak di circle dengan temanan yang belum pernah menikah? Ya, Belum pernah menikah, belum menikah. Iya. Tergantung, kalau saling mendorong Iya. nggak apa-apa. Ngompor-ngomporin tau. Ini misalnya gini, misalnya nih, antum masih jomblo. Oh enggak? Jomblo 2 ini. Oh, dua ini aja. Masya Allah. Dan umurnya berapa? 28 Kelihatannya ya. Kelihatannya kayak Ada SMA. 19. Jauh ya. Jauh ya. Anak SMA. Tengahnya pakai celana itu. Celana SMA, ternyata. Seumuran itu siapa? Misal nih, dia punya saudari belum nikah, gitu kan? Ya, kalau antum akhlaknya baik gitu kan, ya mungkin saja ditawarin. Benar. Ya. Cuman masalahnya dia mau nggak nawarin? Gitu. Itu poinnya sih, benar sih. Poin penting itu. Tapi nggak jarang loh, kalau misalnya baiknya itu natural, maksudnya nggak dibuat-buat. Orangnya lempeng apa adanya. Orang biasanya mau juga, gitu. Jadi itu ya, jadi pengaruh banget salah satunya dengan circle pertemanan. Nanti dalam kedepannya seperti apa, bisa membentuk kita seperti apa nantinya ke depannya. Sesuai dengan penjelasan Ustadz. Dan di agama kita pun sebenarnya sudah ada tuntunan-tuntunannya kan Ustadz, bagaimana cara memilih teman. Dan contoh-contohnya seperti yang tadi di Brand Mospet disampaikan, salah satunya karena berteman dengan orang tua, dan prakteknya ternyata di zaman Nabi pun para sahabat pun terbentuknya dengan hal semacam itu kan Ustadz. Ya. Gini, antum ikut Mia kan? Yang Antum ikut Mia? Enggak kayaknya. Karena bisa lihat dari nama antum di HP anak. Enggak kan? Soalnya kalau ikut Mia, pasti depan namanya tuh ada MI atau MA gitu. Nah, di Mia itu di level 1 kita pernah ada belajar tentang adab berteman. Di dalam kitab Hilyatul Talibul Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid, kalau nggak salah di bab tengah lah, keempat. Ada bab tentang jauhi teman yang buruk. Begitu. Kata Syekh Bakar bin Abi Zaid, jauhi teman yang buruk karena adab itu bisa menular. Jadi kalau teman kita teman yang buruk, itu bisa menular ke kita. Kata para ulama kan, as-sahib sahib. Sahib itu artinya apa? Teman. Sahib. Narik. Jadi kita dengan teman itu saling tarik-tarikan lah. Yang baik narik yang buruk narik yang baik. Masalahnya kekuatan siapa? Kalau kita orang, misalnya insya Allah kita orang baik, tapi kita juga tidak punya daya pengaruh. Kita kalau lagi ngumpul, kita tuh hanya pendengar, nggak punya daya pengaruh itu, nggak punya power dalam center pembicaraan. Kita nggak bisa punya kemampuan untuk mempengaruhi. Yang ada kita terpengaruh, ya kan? Yang buruk ini ngomong terus, kita cuma dengerin aja. Lama-lama kita akan ikut pemikiran kita seperti dia, gitu. Terus kata Syekh Bakar bin Abi Zaid, pertemanan itu ibarat burung. Burung biasanya ngumpul dengan yang sejenisnya. Ya kawanan burung merpati, mereka akan berkumpul sesama merpati. Burung dara itu sama burung dara. Burung pipit ya main aja sama pipit, gitu. Gak ada misalnya burung kakak tua kok tiba-tiba ada di situ bareng sama burung merpati, kan gak ada, gitu. Ya. Makanya ada hadits Nabi SAW, al-arwah junudun mujannada. Roh itu diciptakan oleh Allah seperti pasukan yang ngumpul bareng, gitu. Yang mereka saling menguatkan satu sama yang lain tergantung dengan model roh itu sendiri. Misalnya rohnya roh orang yang baik, yang biasanya akan chemistry ya bahasa kita ya. Chemistry-nya itu akan ngumpul sama yang baik-baik, gitu. Yang buruk-buruk berkumpul sama yang buruk-buruk. Maka kalau kita lebih senang ngumpul sama yang buruk-buruk, jangan-jangan kita itu sebenarnya buruk juga, gitu. Bukan gitu, aku kok orang baik tapi kumpul di sini ya. Enggak. Sebenarnya kamu buruk, makanya kamu senang sama ngumpul dengan orang yang
Buruk. yang buruk-buruk. Kata para ulama, at-tuyuru ala syakilatiha taqa. Ya, tadi sudah, burung-burung itu Berkumpul. bersama yang sejenisnya akan kumpul. Begitu. Kemudian kata Syekh Bakar bin Abi Zaid di kitabnya itu juga, pertemanan itu ada 3. Pertemanan karena manfaat, pertemanan karena kesenangan, pertemanan karena kebaikan. Pertemanan karena manfaat. Misalnya kita ngumpul karena kita bisa bisnis bareng. Kayak antum ini kan satu kantor. Iya, benar. Ini kan dipertemukan dengan sebuah kemanfaatan. Ini apanya? Manajer. Iya. Gitu kan? Bisa. Ini apanya? Kameramennya, ini editornya gitu kan? Iya. Antum berkumpul saat ini adalah dipertemukan dalam sebuah manfaat. Yaitu manfaat duniawi. Yaitu ngumpul bareng cari duit. Benar. Itu enggak? Benar. Di luar dari soal Takut dibilang money oriented. Takut gitu ya. Tapi memang gitu kan. Nanti kan Tahun. Maksudnya paling tidak kalau konten antum nggak diarahkan ke arah dakwah, hanya diarahkan ke arah dunia. Iya. Antum misalnya nyari apa nih? Sabrina Bakery. Apa bakery, drink ini kopi itu. Antum hanya untuk ngumpul bikinkan video mereka, antum dapat duit. Berarti kan saat ini antum dikumpulkan oleh Allah dalam sebuah pertemanan karena manfaat. Ya nggak? Benar. Ketika nanti akhirnya antum rela habiskan waktu dan tenaga, nggak dibayar apa-apa untuk dakwah, barulah nanti antum geser ke yang nomor 3 karena kebaikan. Masya Allah. Tadi yang nomor 2 adalah karena kesenangan, karena hobi. Oh. Jadi yang hobi sepeda, ya Klub. ngumpulnya sama sepeda. Iya. Yang hobinya main tenis, sama yang main tenis. Yang hobinya masak-masak, ngumpulnya masak-masak. Itu karena kesenangan yang sama. Jadi ngumpulnya karena hobi. Nanti pertemanan yang ketiga adalah karena kebaikan. Dan itu misalnya kita ngumpul, antum punya apa namanya, punya pertemanan yang suka ke kajian bareng, Masya Allah. taksinya bareng. Nah itu ngumpul karena kebaikan. Kata Syekh Bakar bin Abi Zaid, tentu yang terbaik adalah pertemanan yang ketiga. Adapun yang 1 dan 2 hanya boleh, tapi dia akan hilang begitu saja manakala manfaat itu hilang atau kesenangan itu juga hilang. Contoh, antum sudah nggak merasa bahwa manfaat ini sudah nggak seperti dulu lagi, udah nggak reliable buat diri antum. Antum sudah menikah, istri sudah 2, Masya anak sudah 5, Aduh, ditonton lagi. anak sudah 5, gitu kan? Sudah nikah. Terus antum dengan gaji misalnya aja, gaji antum 1,5, kurang, mau minta nambah nggak enak, malah ini sekarang lagi bakar-bakar uang, gitu kan? Aduh. Akhirnya antum mau nggak mau harus mencari manfaat di tempat yang lain. Maka habislah pertemanan itu. Itu yang namanya kata Syekh Bakar tadi, pertemanan karena manfaat. Ya, mungkin dia mubah, boleh-boleh aja, tapi dia akan berakhir begitu saja manakala manfaat itu hilang, gitu kan. Pertemanan karena kesenangan, misalnya antum senang tadi sepeda, ya kan? Ada ikhwan tuh senang sepeda, biar sampai jauh-jauh dari Balikpapan ke Samboja, kemana-mana itu dijalanin, sampai kilo 50 bahkan, gitu kan? Tapi brak jatuh, sekali jatuh sudah sakit pinggang. Besok-besok cedera. Besok-besok ada yang nafasnya mau habis tengah jalan, gitu kan? Istrinya somasi, berhenti atau saya yang berhenti? Ada tuh ikon gitu, baru ketemu Jumatan kemarin, mungkin dia nonton kali ini. Dia bilang, kenapa enggak sepedaan lagi? Di somasi istri. Ya, kalau enggak mau berhenti maka gitu, diancam. Terpaksa berhenti. Nah, hilang kan kesenangannya ini, maka hilang juga pertemanannya, gitu. Bila ngumpulnya hanya sebatas kesenangan seperti itu. Nanti mungkin oke lah, beda lagi ketika yang ngumpul itu sama-sama senang sepeda, tapi juga suka pengajian bareng. Itu beda lagi ya. Gitu. Itu berarti kesenangan plus kebaikan. Tapi yang jelas, maksudnya adalah kalau antum berteman hanya karena manfaat,
hanya berteman karena kesenangan, hanya karena itu saja, maka pertemanan ini akan berakhir manakala yang mempersatukan antum hilang. Begitu. Adapun dalam kebaikan, maka ini pahalanya akan terus-menerus. Begitu. Dan kata para ulama apa? Maka lillahi yabqa. Nah, itu. Ma apa-apa. Kana lillah yang karena Allah ya beko, dia lebih langgeng, akan terus gitu, konsisten. Apapun yang antum kerjakan kalau dia karena Allah, umumnya konsisten. Antum pergi ke masjid, bukan karena diajak teman, bukan karena orang maksain antum, bukan juga karena antum lagi pengen dibilang orang sebagai orang soleh gitu. Antum ke masjid karena Allah, maka itu akan lebih langgeng. Antum sedekah karena Allah, sedekah antum akan lebih langgeng daripada ketika sedekah mengharapkan orang bilang, anunya kamu ini orangnya baik, dermawan. ya. Kenapa? Ketika nggak ada lagi yang ngomong kayak gitu, berhenti, ya kan? Dia nggak bisa langgeng. Begitu juga pertemanan. Pertemanan kalau dia karena Allah, maka dia langgeng. Apa contohnya kita berteman karena Allah? Contoh, kalau antum lalai dari ibadah misalnya, anak negur antum dan nggak boleh marah, kan diingatkan pada kebaikan, ya kan? Intinya pembicaraan kita adalah pembicaraan yang sifatnya dakwah, pembicaraan tentang ibadah, pembicaraan tentang hal-hal yang sifatnya kebaikan, gitu. Dan ya karena anak guru adalah sebuah naluri, Insting lah. ya insting. Ketika mendapatkan misalnya antum ada salah, ya anda harus tegur. Dan pertemanan yang benar itu yang begitu. Gitu. Pertemanan yang nggak benar itu adalah yang temannya salah, malah dibiarin supaya berteman, itu salah. Ya. Enak biasanya tuh, Ustaz. Iya, dan itu salah. Yang benar itu adalah harus mau berani negur, Langsung. gitu. Ya nggak lihat kapan. Oh, ya. Lihat timing. Jangan spontan. Jangan. Jangan spontan Gitu. Jadi intinya bertemanlah dengan orang yang bisa memberikan antum kebaikan. Lebih bagus lagi kalau ternyata dapat manfaat dan dapat kesenangan, ya kan? Tapi fokusnya tetap pada kebaikan. Adapun berteman hanya karena manfaat dan karena kesenangan, biasanya dia nggak langgeng. Gitu. Tapi belakangan ini mungkin sering teman-teman juga sering dengar soal teman yang toksik. Teman racun. Jadi kan tadi kita udah bicarain soal teman yang bermanfaat. Itu seperti apa? Itu bisa mendorong kita untuk jadi lebih baik gitu. Tapi pada kenyataannya di lapangan mungkin teman-teman semua mungkin di dalam pertemanan ada. Pasti ada lah yang teman demikian gitu kan. Nah, kita tuh ada nggak sih caranya, bagaimana cara membentengi diri supaya bisa terhindar memiliki teman yang toksik, dan juga mungkin bagaimana cara halus untuk Menyingkirkannya dia menyingkirkan dari atau kehidupan mungkin kita. menyingkirkan atau bisa mengajak dia supaya dari toksik jadi netral gitu. Menetralisir toksik. Memang pertemanan itu harus seperti Sabrina Bevere. Lagi.